Magang 3 UIN Raden Patah Palembang di SMP Negeri 6 Palembang akan menampilkan video pembelajaran berbasis lesson study. Pembelajaran berbasis lesson study terdiri dari 3 sesi, sesi plan, sesi 2, dan sesi C. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita telah diberikan kesempatan sehingga kita pada siang hari ini bisa berkumpul di ruang ini untuk membuat video plan rencana pelaksanaan pembelajaran. Baiklah, sebelum kita mulai sesi ini, ada baiknya kita melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, pemaparan rencana pelaksanaan pembelajaran dari Dijen Geologi. Ada kesempatan ini yang disampaikan oleh saudari Yosi kepada Yosi kami persilakan. Terima kasih kepada saudara moderator. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang sering dikenal dengan RPP. Pada rencana pelaksanaan pembelajaran kali ini, saya akan menyampaikan tentang RPP mengenai klasifikasi makhluk hidup, di mana padanya itu berbunyi 3.2 mengklasifikasikan makhluk hidup dan benda berdasarkan karakteristik yang diamati. 4.2 menyajikan hasil pengklasifikasian makhluk hidup dan benda di lingkungan sekitar berdasarkan karakteristik yang diamati. Indikator pencapaian kompetensi atau IPK yang akan dicapai itu yang pertama adalah 3.2.1 menjelaskan bagian-bagian mikroskop. 3.2.2 menjelaskan cara membawa mikroskop. 3.2.3 menjelaskan langkah-langkah menggunakan mikroskop. 4.2.1 menyajikan hasil data mengenai mikroskop dalam peta konsep. Adapun tujuan pembelajaran dalam pembelajaran ini yaitu yang pertama adalah peserta didik dapat menjelaskan bagian-bagian dari mikroskop. Yang kedua itu adalah peserta didik dapat menjelaskan cara membawa mikroskop. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah menggunakan mikroskop. Materi pembelajaran pada pembelajaran ini itu yang pertama adalah mikroskop. Itu ada bagian-bagian mikroskop, cara membawa mikroskop, cara menggunakan mikroskop. Media atau alat yang digunakan di sini adalah mikroskop atau gambar mikroskop. Di sini saya menggunakan pendekatan strategi atau metode pembelajaran itu adalah model discovery learning, pendekatan saintifik, dan metode diskusi dan pengamatan. Adapun kegiatan pembelajaran itu yang pertama ada pendahuluan. Di sini peserta didik menjawab salam dari guru dan ketua kelas memimpin untuk menyiapkan siswa dan berdoa. Kemudian guru mengecek kehadiran. Selanjutnya itu adalah guru memberikan motivasi dengan memperlihatkan mikroskop atau gambar mikroskop. Selanjutnya adalah memberikan apersepsi berupa pertanyaan terkait gambar tersebut. Misalnya itu adalah apa fungsi dari mikroskop. Selanjutnya adalah guru menyampaikan pokok bahasan pada materi hari ini yaitu mikroskop dan menyampaikan tujuan pembelajaran. Selanjutnya adalah kegiatan inti. Di sini guru menyampaikan informasi tentang kegiatan yang akan dilakukan yaitu mempelajari bagian-bagian mikroskop serta cara membawa dan menggunakan mikroskop dengan benar. Kemudian itu peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok di mana tiap kelompok itu terdiri dari 4 sampai 5 orang. Kemudian masing-masing kelompok itu melakukan diskusi dan mengerjakan itu sesuai dengan LKPD yang telah dibagikan oleh guru. Selanjutnya itu adalah siswa mengumpulkan data dan melakukan pengolahan data. Siswa berdiskusi tentang bagaimana cara menggunakan mikroskop, bagaimana langkah-langkah menggunakan mikroskop, dan bagian-bagian serta fungsi-fungsi dari mikroskop. Kemudian di sini ada siswa melakukan verifikasi atau pembuktian di mana peserta didik itu masing-masing berdiskusi dengan kelompoknya dan mencari sumber rujukan untuk memverifikasi dan menguatkan hasil diskusinya. Selanjutnya itu adalah masing-masing kelompok mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas serta menyampaikan kesimpulan
baik. Kemudian itu guru melakukan tes lisan dengan cara memberikan pertanyaan secara langsung. Lisannya itu adalah sebutkan bagian-bagian mikroskop beserta dengan fungsinya. Selanjutnya itu adalah guru memberikan tugas kepada peserta didik untuk membaca materi selanjutnya mengenai kingdom protista, monera, dan fungi. Dan terakhir itu adalah guru dan peserta didik mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan salam. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, dan terima kasih kepada saudari Yosi yang telah menjelaskan materinya. Selanjutnya, apakah ada penambahan dari teman-teman dosen biologi yang lain? Jika tidak ada, saya lempar kepada teman-teman jurusan yang lain apakah ada tanggapan atau pertanyaan kepada jurusan biologi. Kepada saudari Nova, silakan. Oke, terima kasih. Baiklah, sebelum saya menanyakan terlebih dahulu, saya mau bertanya yang pertama itu media yang kalian gunakan tadi apa? Media itu apabila tidak terdapat mikroskop, kita bisa juga menggunakan gambar mikroskop. Itu tergantung dari sekolahnya, apakah dia terdapat mikroskop atau tidak. Jika tidak terdapat mikroskop, jadi kita bisa menggunakan gambar mikroskop atau kita bisa menampilkan PowerPoint mengenai mikroskop. Oke, jadi gunanya itu kalau nggak ada mikroskop di sekolahnya, kita bisa menggunakan gambarnya ya. Saya tuh cuma mau klarifikasi saja. Terima kasih. Pada saudari Nova, apakah sudah jelas? Baiklah, sekian tadi penyampaian materi dari kelompok kami. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyampaikan materi yang masing-masing. Ada banyak sebelum kita menutup diskusi ini, kita mengucapkan tanda. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya selaku moderator minta maaf jika ada salah. Allah saya mengampun. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita
penjepit adalah untuk menjepit objek supaya pada saat diamati tidak bergerak atau bergeser. Di bagian meja itu ada diafragma. Fungsinya adalah untuk mengatur banyaknya cahaya. Kemudian di bawah ini ada cermin. Cermin ini ada dua. Yang pertama ada cermin datar sama cermin cekung. Cermin datar digunakan pada saat cahayanya tertutupi, sedangkan cermin cekung itu digunakan pada saat cahayanya tidak tertutupi. Di sini yang ibu pegang tangan kanan itu namanya pegangan atau dengan mikroskop. Fungsinya adalah sebagai pegangan pada saat menggunakan mikroskop. Dan bagian bawah itu disebut dengan kaki mikroskop. Fungsinya sebagai penopang siswa. Selanjutnya adalah cara membawa mikroskop. Yang pertama itu tangan kanan itu memegang pegangan mikroskop. Tangan kiri itu berada di bawah alas kaki mikroskop. Dan dipahamkan cara membawa mikroskop yang benar adalah seperti ini. Tangan kanannya di mana? Ya, tangan kirinya di alas kaki mikroskop. Selanjutnya, cara-cara untuk menggunakan mikroskop. Yang pertama itu adalah ambillah mikroskop di kotak ujung kanan, kemudian letakkan di atas meja yang datar, kering dan cukup cahaya. Kemudian putar revolver dan berbesaran paling kecil, yang warna merah yang paling kecil. Dan warna merah. Seterusnya kalian pasang lensa okulernya. Seperti ini ya, tinggal dimasukkan di atasnya. Ini lensa okuler. Setelah itu kalian siapkan preparat yang akan diamati. Letakkan di meja preparat. Itu harus sesuai dengan lubang ini, supaya benda yang diamati bisa terlihat. Setelah itu kalian putar sekrup pengarah kasar dan sekrup pengarah halus. Itu berfungsi untuk mencari bendanya. Pada saat benda sudah dapat, itu awalnya pasti masih kabur atau buram. Jadi kalian gunakan sekrup pengarah halus untuk memfokuskan benda. Apabila bendanya sudah terlihat, tinggal kalian amati dan gambar di dalam hasil pengamatan. Setelah selesai, kalian bersihkan dan simpan kembali ke dalam kotak penyimpanan. Di sini ada pertanyaan? Sudah paham semua? Nah, ya. Sekarang kita bagi kelompok ya. Kita buat kelompok. Satu kelompok itu terdiri dari 4 orang. Yang mejanya di depan itu menghadap ke belakang. Silakan membentuk kelompoknya. Semua terdiri dari 4 orang. Sudah di kelompoknya masing-masing. Nah, perhatikan dulu ke depan ya. Kalian amati apa perintahnya di sini. Di sini itu adalah istilah kota yang ada di bawah ini dengan benar. Tuliskan fungsi dari bagian-bagian tersebut. Di sini kalian harus mengamati gambar mikroskop di sini. Kalian amati nama nomor 1 ini disebut dengan bagian apa? Misalnya nomor 1 menunjukkan lensa objektif. Kalian tulis lensa objektif dan fungsinya untuk apa itu kalian tulis. Paham? Oke. Sudah semua latihannya? Kalau sudah, silakan kumpul di depan. Sekarang ibu kasih tugas untuk di rumah. Kalian pelajari materi Kingdom Monera, Protista, sama Kingdom Bumi atau Jamur ya. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Muhammadin wa ala alihi wasallam. Amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena dekat di Ramadan Jaya pada siang hari ini kita bisa berkumpul di ruang ini. Baiklah, kami mahasiswa magang 3 di SMP Negeri 6 Palembang akan melaksanakan dan membuat video pengevaluasian pembelajaran dari jurusan biologi. Setelah kita menonton video kemarin, apakah dari kalian ada yang ingin memberikan komentar atau tanggapan? Ya. Pada saudari itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bila saya akan menanggapi mengenai video pembelajaran dari pendidikan biologi, saya akan menyampaikan sedikit kritik, yaitu saat pembelajaran harusnya ditulis tujuan dan judul dari pembelajaran tersebut. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Eriko. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada tanggapan yang lain? Kepada saudari Bapak, silakan. Oke, thank you moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat video tadi, saya sudah melihat bahwasannya di sini masih kurang memanfaatkan media. Contohnya saja tadi adalah media papan tulis. Seharusnya kan itu untuk menulis contoh-contoh itu kita tuliskan di papan tulis. Jadi mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saudari Nova. Selanjutnya kesimpulan dari tulis yang akan disampaikan oleh saudara Mista. Baik, setelah kita mengamati video pembelajaran yang diperankan oleh Ibu Nova, jadi di sini ada 3 tanggapan dari para teman-teman. Yang pertama, tanggapan dari Erika mengatakan, jadi dalam video pembelajaran yang diterangkan oleh Ibu Rosi tadi, di mana Ibu Rosi ini tidak menuliskan judul terlebih dahulu, jadi langsung masuk materi tanpa mengetahui apa isi judul yang akan disampaikan, seperti itu. Nah, terus yang kedua, tanggapan yang kedua dari Ibu Minta tadi mengatakan di mana kurangnya komunikasi di antara pendidik dan peserta didik, itu kurangnya komunikasi dan kurangnya interaksi, sehingga terjadi ibaratnya satu arah, tidak dua arah, tidak saling berinteraksi, tidak ada respon dan rangsangan. Dan yang ketiga tadi dari Ibu Nova, di mana mengatakan dalam pembelajaran ini Ibu Rosi tadi kurang dalam memanfaatkan media pembelajaran seperti papan tulis, seperti itu. Terima kasih kepada saudara penulis. Terima kasih kepada teman-teman yang telah memberikan komentarnya. Selanjutnya saya lemparkan kepada saudari Rosi. Apakah ada tanggapan dari komentar teman-teman tadi? Terima kasih kepada saudara moderator dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran terhadap video pembelajaran saya. Semoga ini menjadi pembelajaran untuk lebih baik lagi ke depannya. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman yang sudah memberikan kritik dan saran terhadap video saya. Kembali lagi ke moderator. Terima kasih kepada saudari Rosi. Ada banyak yang tidak menutup diskusi pada siang ini, kita mendapatkan hamdalah.